Desa Sumberan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Desa ini hanya memiliki 1 RW dan 5 RT. Desa Sumberan merupakan desa yang paling kecil di antara desa lainnya. Walaupun menjadi desa yang terkecil dengan jumlah penduduk sekitar 300 jiwa, desa ini sangat bersih, aman, lestari, dan indah. Desa Sumberan ini merupakan salah satu desa KB di mana masyarakatnya mengikuti program keluarga berencana. Selain itu, terdapat juga potensi dan mata pencaharian warga desa. Di antaranya adalah bawang merah. Bawang merah merupakan salah satu potensi desa di bidang pertanian. Semua tanaman bawang merah ini dapat dimanfaatkan, termasuk limbah daun bawang yang dapat digunakan sebagai pupuk organik dan bahan pembuatan biogas. Padi, sebagian besar masyarakat desa ini adalah petani, di mana kawasan desa ini sangat tepat untuk bercocok tanam. Masyarakat desa Sumberan biasanya akan menyimpan gabah dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pokok ataupun dijual. Tebu, tak kalah dari yang lain, tebu merupakan bahan utama dalam pembuatan gula, sehingga tebu banyak diburu oleh pabrik gula dan sangat diminati oleh masyarakat. Perkebunan, masyarakat desa Sumberan juga ada yang berkebun seperti cabai, jeruk, sawo, dan belimbing. Selain dalam bidang pertanian, masyarakat desa Sumberan ini juga memiliki ternak sapi dan ayam. Sapi ini dipelihara dari kecil hingga dewasa, kemudian dijual kembali. Sama halnya seperti sapi, ayam yang dipelihara di desa Sumberan oleh masyarakat ini nantinya juga akan dijual untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Adapun program monodisiplin yang telah kami lakukan, penyuluhan stunting, di mana penyuluhan ini ditujukan untuk orang tua dengan anak usia balita maupun orang tua yang sedang mengandung dengan tujuan mencegah stunting pada anak sejak dini. Penyuluhan gizi PMT. Program ini ditujukan kepada para orang tua sehingga para orang tua mengerti akan kebutuhan gizi bagi anak-anaknya. Senam lansia. Kegiatan ini untuk meningkatkan kekuatan otot dan sendi pada lansia. Kemudian, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan secara gratis untuk pemeriksaan gula, kolesterol, dan asam urat. Personal hygiene atau kebersihan diri. Perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting untuk anak, sehingga anak dapat menerapkannya bagaimana perilaku hidup sehat secara mandiri.
Origami. Seni melipat kertas atau origami sangat tepat diterapkan pada anak untuk meningkatkan kreativitas sang anak, sehingga dapat melatih motorik kasar pada anak. Gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan, pentingnya membaca, dan dapat menerapkan gerakan literasi sekolah kepada anak. Kemudian storytelling. Storytelling ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai nilai-nilai penting yang disampaikan dalam buku, sehingga anak dapat merangsang motor. Kegiatan yang kami laksanakan di Balai Desa yaitu penyuluhan 5R untuk meningkatkan produktivitas kerja dan area kerja menjadi terstruktur, kemudian pemilihan sampah dengan kategori sampah daur ulang, sampah bisa dibakar, dan sampah tidak bisa dibakar. Kemudian penyuluhan pembuatan biogas dari limbah daun bawang merah dan kotoran sapi yang bisa menjadi alternatif pengganti LPG. BUMDes. Tujuan dari BUMDes ini adalah memberikan pengetahuan dan arahan mengenai strategi yang harus dilakukan oleh BUMDes. Pembuatan biogas. Pembuatan biogas ini hanya memanfaatkan limbah rumah tangga serta limbah daun bawang dan kotoran sapi. Biogas ini nantinya dapat dijadikan alternatif untuk membuat gas pengganti LPG. Kegiatan multidisiplin terdiri dari rangkaian acara yang disusun dari pagi hingga petang, mulai dari pembukaan jalan sehat, kemudian dilanjutkan kerja bakti membersihkan desa serta pembuatan tempat sampah dan melanjutkan praktik biogas. Selanjutnya malam harinya ditutup dengan acara pentas seni yang meriah di Balai Desa. Sampai dengan 15 Februari 2020 telah mengabdi di desa kami selama 1,5 bulan. Dalam kegiatannya, setiap program-programnya telah dilaksanakan dengan baik, sehingga apa yang telah dikerjakan semua direspon oleh masyarakat kami, sehingga mudah-mudahan saya selaku Kepala Desa di Sumberan, Mas dan Mbak KKN yang mengabdi di desa kami ke depan setelah lulus juga apa yang telah dicita-citakan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dicita-citakan, karena juga saya selaku Kepala Desa di Sumberan mengucapkan terima kasih kepada Mas dan Mbak KKN sehingga selama 1,5 bulan ini bekerja dengan baik, sukses,
tidak ada halangan suatu apapun, programnya telah dikerjakan dengan baik. Itu yang kami harapkan, dan dari saya selaku Kepala Desa Sumberan mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada Mas dan Mbak lain dari Undip. Ya, terima kasih buat adik-adik KKN yang selama ini KKN di Desa Sumberan mengabdi 40 hari, mungkin dari pihak perangkat maupun warga menerima adik-adik KKN dengan senang hati, karena di sini mungkin dari pendidikan semuanya, kultur, kebudayaan, mungkin kan perlu belajar dari adik-adik KKN. Dan adik-adik KKN selama KKN di Desa Sumberan sangat bagus karena mengadakan berbagai kegiatan, yaitu kegiatan jalan santai, kegiatan bersih-bersih lingkungan, dan kegiatan-kegiatan lain. Itu berpengaruh positif terhadap warga masyarakat Sumberan, sehingga kedepannya warga Sumberan agar mendorong untuk kebersihan lingkungan, budaya sehat, dan lain-lain. Itu karena budaya di Desa Sumberan itu masih budaya berkultur desa, yaitu kurang memahami tentang arti kesehatan, arti pentingnya bersosial, dan kegiatan-kegiatan lain yang positif. Ya, saya berterima kasih buat adik-adik KKN Undip. Saya mewakili dari warga Sumberan, yang selama ini mungkin dari adik-adik KKN, dari sisi tempat tinggal atau dari sisi kebutuhan mungkin dari adik-adik. Dengan adanya KKN dari Undip ini, semoga menambah pengetahuan dan menambah sosial terhadap warga satu sama lain dan terhadap kehidupan bermasyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari warga Sumberan. Terima kasih buat adik KKN. Berapa hari? 42 hari sampai tanggal 5.